Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak kalian kembali lagi belajar imla. Lebih tepatnya di bab mat. Oke. Sebelum memasuki materi, kalian tahu nggak sih apa itu mat sebenarnya? Istilah mat sendiri itu adalah cara membaca huruf hijaiyah lebih panjang dari cara membaca pada umumnya. Kak, gimana sih itu, Kak? Kok sepertinya agak belibet gitu ya? Oke, langsung aja deh ke contohnya. Di sini kakak mempunyai dua kata. Masing-masing akan menjelaskan perbedaannya, yang mana ada matnya dan yang mana yang tidak ada matnya. Yang pertama, firorun. Oke, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Firorun. Oke. Yang kedua adalah firorun. Saya ulangi sekali lagi. Firorun. Oke. Coba deh, dari kedua huruf ini apa yang membedakan antara firorun dan firorun? Apa yang beda coba? Oke, sekarang sudah tahu ya. Ro untuk huruf yang pertama, mohon maaf, ro untuk kata yang pertama dia lebih pendek daripada ro untuk kata yang kedua. Nah, untuk ro di kata yang kedua itu adalah mat. Contoh, salah satu contoh daripada materi mat kali ini. Oke, tidak perlu lama-lama. Langsung saja saya akan mengajak kalian untuk ke cara penulisannya. Mat sendiri itu terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, ada dalam keadaan ketika dia menggunakan fathah. Yang kedua, ada dalam keadaan di mana dia menggunakan kasroh. Yang ketiga, ada keadaan di mana dia menggunakan dhamma. Nah, contoh yang sudah saya sampaikan tadi, firorun. Kira-kira apakah dia dalam keadaan pertama, kedua, atau ketiga? Ayo, yang mana? Ayo. Pastinya yang pertama. Oke, kakak tuliskan terlebih dahulu ya. Firorun. Coba perhatikan di sini tulisannya. Keadaan pertama ketika dia menggunakan fathah. Kira-kira mana yang menggunakan fathah? Apakah fa-nya atau ro yang pertama atau ro yang kedua? Ayo. Pastinya ro yang pertama. Nah, ketika ro yang pertama itu menggunakan fathah, pasti untuk menjadikan dia agar bisa dibaca dengan mat atau dengan cara pembacaan yang lebih panjang daripada umumnya, maka perlu diimbuhkan alif di sininya. Oke, sudah kebayang ya sekarang ya? Oke, selanjutnya berlanjut ke keadaan kedua, yang dimana dalam satu kata tersebut menggunakan kasroh. Sikinun. Sikinun. Ayo, kira-kira gimana ya kayak tulisannya? Langsung saja kayak saya kasih contoh tulisannya. Ini dia. Sikinun. Oke, sikinun. Coba dari sini kita lihat manakah dari kata ini yang menggunakan kasroh. Apakah sin, atau kaf, atau ya, atau bahkan nunnya? Ayo, sin ka, apakah di sini dia panjang? Tidak, berarti bukan mat ya. Kafka, betul sekali. Yang panjang itu adalah kafnya.
sikinun. Kenapa demikian? Karena kaf sendiri dia menggunakan kasroh. Dan untuk menjadikan dia lebih mantap agar bisa dibaca dengan panjang, maka dia perlu diimbuhkan ya bersukun di sini. Sudah kebayang ya bagaimana cara penulisan mat yang benar? Oke. Selanjutnya menuju ke keadaan yang terakhir, yaitu keadaan wawu. Kakak punya kata. Contohnya ahu. Kakak tuliskan ya. Selain itu kak, boleh kakak punya kata kubun. Oke, perhatikan sini. Kira-kira mana yang bisa dikatakan dia itu mat? Apakah alif, apakah kho, atau kaf, atau ba? Ayo. Yang pasti kho ya. Kho dan kaf. Kak, kenapa kok gitu? Coba kalian perhatikan dari contoh pertama, kedua, dan yang terakhir ketiga. Oke ya. Karena untuk yang pertama, ketika dia fathah, maka dia menggunakan alif. Ketika dia kasroh, maka dia menggunakan ya sukun. Maka untuk yang ketiga, keadaan ketika dia menggunakan dhamma, maka dia menggunakan wawu sukun. Nah, maka demikianlah mat itu sendiri cara membacanya. Ketika ada huruf yang dibacakan panjang dalam satu kata, maka itu bisa dibilang mat. Firorun. Nah, maka untuk ro itu sendiri ketika dia menggunakan fathah, maka saudara dia adalah si alif. Sikinun. Kafnya panjang. Ya, saudara kasroh untuk si sikin. Itu si siapa agar dia bisa menjadi mat? Maka perlu dibubuhkan yang namanya ya sukun. Dan yang terakhir ahu dan kubun, agar bisa dikatakan mat untuk kata hu dan kubunnya, maka perlu ditambahkan wawu sukun setelah huruf yang menggunakan dhamma. Oke adik-adik, di sini paham ya? Dari sini bisa disimpulkan bahwa ketika fathah ingin dijadikan dia mat, maka dia perlu ditambahkan yang namanya alif. Oke? Untuk keadaan kedua, ketika kasroh ingin dijadikan dia sebagai mat, maka perlu ditambahkan ya sukun. Dan yang terakhir, keadaan wawu ketika ingin menjadikan dia menjadi mat, maka perlu ditambahkan di sini yakni wawu sukun. Sampai di sini paham adik-adik semuanya? Oke. Sekarang kita menuju ke latihan ya. Kakak izin menghapus papan tulisnya terlebih dahulu. Perhatikan sini, kakak akan memberikan 5 kata latihan untuk kalian semuanya, oke? Masing-masing kata akan saya bacakan 2 kali. Baik, perhatikan baik-baik. Kubun. Kubun, silahkan ditulis. Selanjutnya sikinun. Sikinun, silahkan ditulis. Selanjutnya mirwahatun. Mirwahatun,
Silahkan ditulis. Selanjutnya babun. Babun. Silahkan ditulis. Dan yang terakhir nafidatun. Nafidatun. Silahkan ditulis. Oke, sudah selesai menulisnya semuanya? Sudah ya? Oke. Silahkan dikerjakan. Cukup sampai silahkan dikerjakan. Saya rasa cukup untuk materi mat ini. Untuk pembahasan soal yang telah saya sampaikan akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.